Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Teman-teman, hari ini pembacaan kita temanya adalah general atau umum, bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja. Kamu mungkin bisa nonton video lainnya ya di channel ini, karena semua sifatnya tidak mengenal waktu. Dan teman-teman yang mau personal reading juga bisa. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang terpaut batinnya ke kamu, Ada energi apa teman-teman di sini yang terpaut batinnya ke kamu? Oke. Energi pertama ada apa yang sangat kuat di pembacaan kita? Yang pertama adalah energi dari impossible. Adalah energi yang terasa mungkin, tidak mungkin, atau merasakan energi yang namanya mungkin keputusasaan, ya, kepasrahan di sana. Energi dari impossible ini teman-teman, ini adalah energi dari sesuatu yang mungkin saja orang ini merasakan ada situasi di antara kamu sama dia yang seperti mungkin tidak bisa bersama, terasa sangat sulit untuk terwujud ya teman-teman. Oke. Dan di sini sangat banyak sekali situasi-situasi di antara kalian yang terasa hampir tidak mungkin karena begitu banyak hal-hal yang banyak sekali kendalanya, ya. Bisa saja itu perasaan dia juga mungkin sulit untuk dia sampaikan ke kamu, teman-teman. Yang berikut ya, teman-teman. Oke, di sini ada energi dari prosperity. Artinya apa? Segala hubungan ini, segala energi yang terjadi di antara kalian itu semua terkoneksi dengan energi yang namanya prosperity atau yang namanya energi dari keuangan. Bisa saja ya, situasi hubungan kalian banyak dipengaruhi oleh situasi abundance, keuangan, kemakmuran ya teman-teman. Dimana selama mungkin keuangan dia seperti yang sekarang, atau keuangan kamu seperti yang sekarang, atau keuangan kalian seperti sekarang, itu menjadi suatu situasi yang kayak susah deh kalau kita mau sama-sama gitu ya. Dan di sini adalah energi dari magic. Artinya apa? Di sini hanyalah ada sebuah energi dari keajaiban yang sangat mungkin bisa menghubungkan energi kalian ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang merasakan kayaknya hanya bila ada magic atau hanya bila ada keajaiban yang mungkin bisa terjadi di antara kita, baru bisa hubungan ini berjalan ya. Selain daripada itu teman-teman, di sini juga ada energi tentang visions. Tapi gimana pun juga orang ini itu bisa merasakan dan bisa melihat visions ya. Mungkin kamu selalu ada di bayangan dia, kamu selalu ada di pikiran dia tentang masa depan. Jadi ini energi dari seseorang yang gimana pun juga ya, dia tidak bisa melepaskan visionsnya atau tidak bisa melepaskan gambaran dirinya dari tentang kamu teman-teman, atau tentang hubungan kalian berdua. Ini adalah energi kalian yang saling terhubung, kalian yang saling terkoneksi ya, dan kalian yang sama-sama mungkin bisa saling berhayal atau saling membayangkan satu dengan yang lain. Dan di sini ada situasi yang sangat trickery ya. Di sini bisa saja ada situasi yang sangat sulit, mungkin belum jelas, sangat tricky, atau bisa saja hubungan ini menjadinya karena begitu banyak penghalang gitu ya. Sehingga di sini banyak hubungan yang mungkin ditutupi, manipulasi, kebohongan, umpet-umpetan dan sebagainya ya. Kita coba lihat dulu ya teman-teman, di sini ada energi seperti apa yang terjadi di antara kalian. Kita lihat dulu siapa sih orang ini ya. Ciri-ciri dari orang ini teman-teman. Orang ini itu seperti sedang berada di ujung situasi yang sangat-sangat sulit buat dia. Ya, di sini kayak ada dia harus bertahan karena dia benar-benar sudah ditekan dan terpojok dalam situasi mungkin banyak tekanan dari keadaan dia, dari keluarga, dari kerjaan gitu ya, atau bahkan dari situasinya dia pribadi teman-teman. Sehingga kalau Sora di sini orang ini seperti sekarang itu bertahan situasinya. Jadi mungkin belum banyak yang bisa dia lakukan karena dia masih dalam posisi bertahan. Oke. Dan di sini Sora melihat ya, dia itu merasa kayak, kalau Sora di sini banyak yang kayak menjauh ya. Mungkin dia menjauh dari kamu. Di sini juga dia banyak berkontemplasi, banyak evaluasi dari segala kegalauan yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi emosi dia pun kalau Sora lihat di sini emosinya tuh kayak
kayak naik turun, bergonta-ganti emosi dia gitu ya. Di sini ada Cancer teman-teman, ada Cancer, ada Sagittarius. Emosinya tuh kayak banyak bermain-main di sana teman-teman. Ada emosi yang bermain-main di sana, ada emosi yang penuh dengan kegalauan. Ada juga di sini energi dari kejenuhan. Mungkin jenuh ngadepin situasi yang ada sekarang antara kamu sama dia. Di sini teman-teman, kalau Sora lihat kamu tuh mungkin banget ketemu sama dia pada saat ada social events ya, mungkin ada pertemuan, mungkin ada apa namanya, gathering. Dan di sini kalau Sora lihat dia itu orangnya tipe yang sangat butuh-butuh banget di sosialisasi atau didukung sama orang lain. Jadi dia memang tipenya itu ekstrovert ya. Kalau Sora lihat di sini tipenya ekstrovert, mungkin senang berkumpul sama yang lain, senang dapat support dari yang lain. Kamu kenal dia juga mungkin dari teman-teman kamu juga. Orangnya mungkin bekerja dalam industri kreatif. Dan di sini kalau Sora lihat orangnya ini mendapatkan balance dari kamu. Ya, mungkin banget sekarang dalam situasi dia itu masih berusaha menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan dia. Tapi orang ini tuh merasakan banget kamu tuh balancing dia. Support dia mungkin dari energi, dari waktu, dari pemikiran. Dan di sini ada energi dari King of Cups ya. Kamu berdealing dengan seseorang itu yang sangat-sangat terkoneksi sama kamu secara perasaan. Di sini juga dia punya intuisi yang kuat sama kamu. Ya, dan di sini juga ada dia bisa merasakan emosi dengan kamu, oke? Jadi kayak ada satu perasaan kalian yang sangat-sangat terhubung. Di sini ada Taurus dan ada Scorpio sebagai tambahannya. Kita lihat, selain dari situasi yang sudah kita sebutkan di atas sebelumnya, ada situasi apa yang menjadi kendala di antara kalian? Di sini ada situasi tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, tentang pencapaian. Artinya, mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang masih sangat berfokus terhadap mengejar keberhasilan, kesuksesan. Ini juga bisa saja adalah seseorang yang harga dirinya juga sangat tinggi. Jadi seperti mungkin dia nggak mau direndahkan, dia nggak mau di underestimate gitu ya. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang apa namanya, belum bisa mungkin ada pergerakan ya. Segala pergerakan dia fokuskan kepada mengejar keberhasilan dan kesuksesan ya, karena mungkin saja orang ini baru banget pindah rumah, baru banget pindah kerjaan, baru banget ada pergerakan di dalam hidupnya dia. Mungkin banget juga dia baru dapat promosi di kerjaan juga bisa. Tapi di sini ada sesuatu yang kalau Sora lihat dia itu harus memfokuskan semua pekerjaan dia itu semuanya ke dalam apa namanya, situasi fokus untuk berhasil ya. Kita lihat lagi. Kenapa? Orang ini masih recovery teman-teman. Mungkin orang ini masih dalam periode recovery dari keuangan dia yang jatuh, finansial dia yang jatuh, yang sebelumnya gitu ya. Sebelumnya mungkin dia banyak hutang gitu ya. Jadi sangat-sangat situasinya tuh sama percintaannya itu sangat-sangat kontras gitu ya. Mungkin perasaannya dia sedang sangat intens sama kamu, tapi di satu sisi apa namanya, dia sedang dalam periode recovery untuk keadaan dia. Orang ini itu seperti menghindari kamu, salah satunya adalah karena menghindari mungkin konfrontasi. Kenapa gitu ya? Karena kalau Sora di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menjurus ke arah memojokkan yang dia rasakan gitu ya. Jadi orang ini tuh memang tipenya tuh tipe kalau ada masalah atau apa, dia tipenya akan menghindar karena dia nggak suka dikonfrontasi teman-teman. Dia nggak suka konfrontasi, dan orang ini sedang benar-benar berpegang sama keberuntungannya dia. Artinya apa? Kalau situasi dia tidak membaik, dia merasa dia akan dalam suatu situasi masalah. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Teman-teman, kalau Sora di sini, orang ini itu masih kepo soal kamu, masih mau tahu soal kamu. Dia juga kalau Sora lihat masih apa ya namanya, berusaha ya untuk bisa memulai komunikasi lagi sama kamu. Tapi yang tadi Sora udah bilang ya, karena situasi dia banyak fokus ke dalam situasi yang masih recovery dan banyak segala sesuatu itu yang terasa tidak mungkin tuh kenapa ya? Kita coba lihat ya. Kenapa dia merasa situasi itu menjadi sulit dan tidak mungkin? Teman-teman di sini karena kalau Sora lihat ada mimpi-mimpinya dia. Dia itu tipe-tipe yang sangat idealis banget ya. Dan di sini dia itu merasa situasi yang sangat sulitnya salah satunya adalah banyak hal-hal yang sensitif banget di sini kalau Sora lihat.
Ada yang beberapa itu sangat idealis gitu loh ya, dalam mencapai mimpi-mimpinya. Jadi kayak mungkin dia itu punya target yang sangat tinggi, punya apa namanya, punya hayalan yang sangat tinggi gitu ya. Dan dia merasa kayak hayalan itu pun jadi sangat sulit untuk aku lakuin gitu loh. Orang ini tuh kayak punya standar yang sangat tinggi ya. Jadi kayak berusaha, orangnya tuh kadang-kadang terlalu apa ya, Sora bilang ya, terlalu tinggi sekali dia punya standar dan sebagainya, tanpa dia benar-benar ngelihat sebenarnya realitanya seperti apa ya. Di sini juga kalau Sora ada beberapa, nggak semua ya, mungkin ada di sini beberapa yang tidak mendapatkan support mungkin dari orang di atasnya. Jadi misalnya kayak sosok ayahnya, sosok ibunya yang sudah jadi seperti ayahnya. Kalau dia dibesarkan hanya sama ibunya ya, ibunya itu udah jadi ayahnya juga gitu loh teman-teman. Di sini yang ada kalau Sora lihat tuh yang kayak mungkin tidak disetujui ya. Kalau Sora di sini ada dapat izin yang belum dapat juga yang di sini teman-teman. Orang ini masih bingung ya, mungkin antara memilih kamu dengan memilih apa namanya, keluarganya, atau memilih kamu antara yang lain, atau mengutamakan dulu pekerjaannya itu. Oke teman-teman, jadi kayak dia tuh merasa segala sesuatu itu seperti sulit sekarang situasi dan keadaannya, tapi batinnya masih terus terpaut ke kamu. Kita lihat ya, ada tautan batin apa di antara kalian. Orang ini tuh pokoknya kalau tiap kali ditanya pasti ngindar ya. Kalau sholat di sini benar-benar kalau ada konfrontasi seperti menghindar. Ketika situasi udah baik mungkin banget dia balik gitu ya, karena pas situasinya itu membingungkan banget, perilaku dia membingungkan banget. Orang ini masih sangat punya kekaguman yang sangat besar sama kamu. Ada admire di sana ya. Jadi setiap kali ada apapun ya, meskipun dia tidak memikirkan kamu dengan benar-benar diniatkan, dia selalu punya rasa kekaguman sama kamu. Dan batinnya terpaut ini sangat terasa sekali adanya koneksi teman-teman. Entah itu memang mungkin telepati, kamu nyambung sama dia, kamu terhubung sama dia, dia bisa ngerasain yang kamu rasain dan sebaliknya. Di sini juga ada koneksi secara spiritual. Jadi sebenarnya pertemuan dengan kamu dan kebersamaan kalian itu membawa banyak sekali pembelajaran spiritual di antara kalian. Orang ini masih mungkin sekarang membuat kayak seperti jarak sama kamu. Dan sebenarnya dengan terjarak seperti ini, dia semakin merasakan kita tuh terkoneksi, kita tuh terpaut ya. Walaupun ada jarak di antara kita, dia tuh merasa kayak tetap aja kita tuh terkoneksi. Dan selalu ada energi tarik-menarik di sana. Jadi meskipun dia berjarak sama kamu, dia tidak bisa melepaskan kenyataan kalau dia tuh selalu punya energi, dia tertarik sama kamu. Ya teman-teman, dia itu kayak punya energi tarikan ya ke kamu, ada attractions di sana, ada energi tarik-menarik ya. Dan di sini juga ada energi dari orang ini merasa gitu ya, mungkin ada yang merasa bersalah karena dia tidak cukup benar-benar menghargai kamu, menghargai cinta kamu. Karena mungkin apa, ketika ada masalah dia pun tidak berbicara gitu loh ya, seperti berlawanan arah, memilih untuk diem gitu ya, memilih untuk menghindar. Di sini juga dia mendapatkan banyak sekali pertanda atau signs kalau dia itu terhubung dan terkoneksi sama kamu. Dan pertanda itu semakin membuat dia itu jadinya clear dan nyata kalau kalian itu terhubung, kalau kalian itu punya perasaan yang sangat terpaut yang tidak dengan mudah dilepaskan. Dan di sini dia menjadi semakin merasakan, aku nggak bisa mendapatkan koneksi ini sama orang lain. Koneksi ini cuma bisa aku dapatkan di kamu. Yang batinnya rasakan dari kamu. Yang paling aku khawatirkan dan aku takutkan adalah lebih dalam daripada yang namanya bertengkar atau ada keributan, adalah kalau kita udah nggak terkoneksi lagi. Oke, karena dia merasa secara jiwa kita sangat-sangat terhubung. Dia tuh lebih takut nggak terkoneksi sama kamu daripada berantem sama kamu, karena dia merasa jiwa kalian sudah terhubung. Segala sesuatu yang menjadi koneksi, pertanda dari alam semesta ini adalah bukan segala sesuatu, bukan kebetulan. Jadi pertemuan dengan kamu, kebersamaan dia dengan kamu, itu adalah salah satu cara dari semesta menyatakan kalau kalian terhubung gitu. Nah ini yang juga dia rasakan teman-teman ya. Jadi dia semakin merasakan pertanda bahwa universe itu kasih kita pertanda loh. Kita itu bukan cuma sekedar terhubung dan terkoneksi, cuma kebetulan aja, kita memang ada artinya kenapa kita terhubung.
Meskipun tidak ada pertemuan secara fisik gitu ya, tapi secara jiwa melalui hati dan perasaan, waktu dan tempat itu tidak menjadi suatu batasan. Ini adalah energi yang namanya telepati. Jadi nggak harus pertemuan fisik, nggak harus secara nyata, tapi di sini ada secara jiwa, secara hati, ya. Dan di sini dia merasakan banget, banyak di sini dari kalian yang punya energi ketergantungan sama dia gitu ya, ketergantungan, kemanjaan sama dia, sehingga dia juga selalu akhirnya bisa ngerasain itu, aku mikirin kamu dan kangen banget sama kamu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kayak nanti, kayak ini kalau Sora lihat ini ada koneksi beberapa dari past life juga ya. Aku akan selalu memilih kamu. Jadi orang ini secara jiwa itu ternyata dia memilih kamu. Dari awal aku kenal kamu, kamu masuk ke dalam hidup aku, ke dalam jiwa aku, itu seperti kayak udah naturalis aja gitu. Jadi memang sudah seperti seyogyanya, sudah semestinya kita tuh memang sama-sama dan terhubung. Tidak ada yang bisa mematahkan jiwa kita dan tidak bisa mematahkan juga koneksi di antara kita. Meskipun kita sudah berjauhan cukup lama. Tapi Sora, situasi ini kan sangat sulit. Dianya ngindar, di sini juga mungkin tidak mendapat restu, banyak juga mungkin dia yang cenderung tertutup dan sebagainya, ya. Apakah mungkin ke depan kami masih bisa sama-sama? Kita lihat dulu. Ada energi dari Eight of Pentacles. Teman-teman, di sini adalah energi dari fokus, kerja keras, dan dedikasi. Artinya apa? Pada saat ini memang senyatanya ya, ada energi untuk fokus dulu terhadap yang namanya pekerjaan. Ya, jadi fokus dulu energinya secara kerjaan. Mungkin saja memang pada saat ini belum tentu bisa sama-sama, tapi pada waktunya nanti, teman-teman, setelah abundance itu sudah ada, ya, akan ada energi dari yang namanya bisa meng-create lagi, bisa terkoneksi sama relationship. Memang sekarang pada nyatanya ya, senyata-nyatanya dari kartu, orang ini kalau Sora lihat masih kepingin fokus dulu sama energi yang namanya membikin finansial dulu. Itu yang memang senyatanya realistisnya mau dia lakukan tuh, ya. Semua tentang material. Kenapa? Karena dia merasa gini, ketika aku secara material lebih mampu, aku secara material lebih ada finansialnya, maka teman-teman secara clear dia juga bisa merasakan bahwa aku nanti bisa lebih fokus untuk sesuatu yang lain. Artinya ketika dia siap secara finansial, dia lebih punya power gitu loh ya, dalam menghadapi berbagai situasi. Hati ini tidak bisa dibohongi, selalu akan ada hati yang bertemu. Jadi di sini mungkin nggak sama-sama ke depannya. Di sini sangat mungkin hati itu selalu sudah mendapatkan pencerahan, ada kejelasan kalau bakalan sama-sama. Tapi ya, teman-teman, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dia masih punya kebingungan, apalagi dengan situasi finansial dia sekarang. Jadi biarkanlah dia berfokus sama finansialnya dia, teman-teman. Kenapa? Ketika finansial dia sudah terpenuhi, hati dia pun akan bisa lebih terang dan lebih jelas. Karena kalau sekarang pikirannya itu kemana, hatinya kemana, jadi berlawanan. Masa Sora aku suruh nunggu yang nggak pasti? Kita lihat ya nasihat buat kamu apa. Teman-teman, segala sesuatu itu ada yang namanya progres dan proses. Ya, sebentar. Oke, kita lanjutin, sabar ya teman-teman. Segala sesuatu itu butuh progres, dan ini akan ada progresnya teman-teman, secara bertahap dan secara pelan-pelan, ya. Atau teman-teman, kamu bisa juga lihat dan sambil kamu putuskan untuk melihat gimana sih progres jalannya. Dan di sini butuh yang namanya suatu kekuatan, entah itu kekuatan secara fisik, entah itu kekuatan secara batin, secara jiwa. Kalau memang kamu merasa bahwa kamu bisa menjadi sosok yang kuat, ya teman-teman, apalagi kalau hasrat kamu sudah sangat-sangat besar ke dia, kamu akan bersabar untuk melihat progresnya. Tapi kalau saran dari Sora, paling gampang teman-teman lihatlah dari progresnya. Kalau sepanjang perjalanan ada progres yang baik, mungkin kamu bisa tunggu, ya. Dan bagaimana kamu bisa mengontrol teman-teman, kamu punya hasrat, ya. Jangan sampai kamu yang dikontrol sama hasrat, tapi kamu yang kontrol hasratnya. Ini kalau Sora lihat sangat mungkin terjadinya sesuatu di antara kalian, tapi segala sesuatunya butuh bersabar dan proses, ya. Kita akan coba lihat di sini astrologi yang terungkap. Tadi udah ya, Sora udah bacain ya.
Sora akan bacakan lagi, mungkin ada sedikit tambahan dari Leo dan ada dari Aries. Berarti Sora udah nggak pakai charm lagi untuk astrologinya. Sekarang kita lihat untuk alfabetsnya. Teman-teman juga yang kepingin personal reading dan kepingin untuk beli kristal clear piramid ini, teman-teman, untuk pembersihan dari atas ke bawah, silakan di Instagram Sora dan Sora_Tarot, teman-teman. Di sini juga kamu bisa untuk pembersihan energi negatif gitu ya. Bisa dibantu untuk ditaruh di tempat kerja, terus habis itu juga bisa dibawa meditasi gitu ya. Pokoknya ini bisa jadi sesuatu yang sangat positif. Harga 200.000 aja. Saat ini stok sisa 3 dan tidak akan Sora restock lagi karena ini adalah limited editions. Oke, termasuk kalau mau personal reading bisa di Instagram semua. Jadi satu pintu ya. Oke, kita mau lihat untuk alfabetsnya. Ada C, P, H, L, E, B, O, Z, T, I, C, Y, R, A, T, dan F. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Sora angkat 1, 2, 3, pause, ditekan tombol pause. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik buat kamu. Dan Sora tunggu personal readingnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.